Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul hari ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita semua, Nabi Muhammad SAW. Sebelum memulai ceramah, saya ingin mengucapkan terima kasih dan hormat kepada guru agama kita semua, Pak Sihab, dan teman-teman yang menonton video ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dari Ibnu Umar, dia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, malu adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Saya Nur Fitri Hermawan dari kelas 12 akuntansi 3 berdasarkan hadis di atas akan menjelaskan tentang kenapa malu itu sebagian dari iman. Jadi sebelum kita ke sesi kenapa sih malu itu sebagian dari iman, kita perlu tahu dulu apa sih itu malu. Nah, malu itu menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perasaan tidak enak hati, perasaan bersalah, perasaan memiliki kekurangan, dan lain sebagainya. Lalu, saya mengutip dari buku Akhlak Menurut Hadis, karya seorang muslim. Rasa malu adalah suatu akhlak yang membuat kita meninggalkan sesuatu yang buruk. Jadi saat kita ingin melakukan sesuatu yang buruk, terus kita nggak jadi, itu biasanya kan ada rasa malu. Nah, menurut klasifikasinya sendiri, saya membedakan malu menjadi 3. Pertama, malu kepada Allah. Contohnya saat kita sedang ujian, lalu kita menyontek. Mungkin emang pengawas atau teman-teman yang lain nggak tahu, tapi kan kita sadar kalau misalnya Allah itu maha melihat. Nah, saat kita merasakan, kayak misalnya kita lagi nyontek, terus kita berpikir, tapi malu nanti dilihat Allah. Nah, itulah rasa malu yang harus kita punya. Nah, yang kedua adalah malu kepada diri sendiri. Jadi saat kita menyontek itu, emang gak ada yang tahu, tapi kan diri kita sendiri tahu. Malu, masa nilai saya gak jujur, masa nilai saya hasil nyontek, harus ya kita berpikir kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah malu kepada sesama makhluk. Ini adalah malu yang sering banget kita jumpai. Dan dibandingkan malu kepada Allah, kita lebih malu kepada makhluknya. Misalnya waktu pengen ngambil gorengan 5 tapi bayarnya cuma 3, kita kadang-kadang malu kalau misal ketahuan sama orang lain. Itu adalah rasa malu yang harus kita milikin. Tapi seharusnya kita lebih malu kepada Allah, malu kepada diri sendiri, baru kepada makhluk lain. Kita harusnya malu sama pencipta kita juga. Kalau tadi itu klasifikasi malu, ada juga malu yang sebenarnya nih kita nggak boleh ngelakuin ini, malu-malu yang terlarang. Emang boleh kita malu saat berbuat dosa, malu nggak masalah, tapi kalau misalnya untuk hal-hal ini kita nggak perlu malu-malu. Yang pertama adalah malu saat melawan orang yang salah. Kalau misalnya kita tahu dia salah, gak usah malu. Kalau misalnya mau benerin dia, kayak kita tahu nih dia berbuat salah, misalnya mencontek, terus dia ketahuan tapi dia nggak mau jujur, sedangkan kita tahu kalau misalnya dia emang nyontek. Nah, kita harus dengan berani, jangan malu-malu, takut nanti diomongin sama dia kalau misalnya aku kasih tahu, takut dikira so bener atau kayak gimana. Itu nggak boleh, kita nggak boleh malu kalau misalnya kita membela yang benar. Yang kedua adalah malu saat mempelajari ilmu-ilmu agama. Jadi saat kita sedang belajar, kita tuh nggak boleh malu-malu. Kalau misalnya ada yang ingin dipertanyakan, tanyakan, daripada nanti kita jadi bingung sendiri atau kita jadi salah tafsir karena rasa malu itu. Lebih baik kita langsung nanya aja biar lebih jelas. Nah, saat belajar ini kita dilarang banget punya rasa malu. Bukan dilarang, maksudnya lebih baik kita harus bersikap berani, jangan takut-takutan, karena kan kita nggak salah, kita kan cuma pengen tahu biar yang benar tuh kayak gimana, biar kita nggak jadi tersesat. Nah, selanjutnya alasan kenapa sih kita harus punya rasa malu. Kita sebagai seorang muslim itu wajib banget punya rasa malu, karena itu bisa meninggikan akhlak kita.
Dengan kita punya rasa malu, kita jadi takut berbuat dosa, kita takut berbuat kesalahan, kita nggak bakal macem-macem, kita bakal jalan lurus terus ke apa yang udah diajarkan Allah kepada kita. Kalau misalnya kita nggak punya rasa malu, itu harus dipertanyakan, kok bisa sih bohong terus, kok bisa sih nyontek terus, kok bisa sih nggak mau sholat terus tanpa rasa malu ke Allah yang udah nyiptain kita. Jadi perasaan malu itu sebenarnya harus kita punyain sebagai seorang muslim untuk menjaga akhlak kita agar tetap bersih. Nah, yang terakhir ada hadis yang artinya seperti ini. Iman dan malu adalah pasangan dalam setiap situasi dan kondisi. Apabila rasa malu sudah hilang, maka rasa iman pun sirna. Hadis riwayat Al-Hakim. Jadi kalau misalnya kita udah nggak ada rasa malu, kita nggak akan takut berbuat dosa, kita nggak akan takut berbuat kesalahan, iman kita pun luntur. Nah, kita sebagai umat muslim harus mempertahankan rasa malu kita tersebut agar kita menjadi orang yang lebih berakhlak. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dikoreksi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.